Satu Tim. belum. Udah nggak apa-apa bang, nunggu lama nanti. Udah. Ya. Bang boleh Gimana? rincikan poin-poin eksepsi Iya. tadi yang tadi sampaikan. Terima kasih teman-teman. Kita dari kuasa hukum dari Ibu Melani hari ini sudah tadi sidang ya. Agenda hari ini kan pembacaan eksepsi. Nah, poin-poinnya sendiri terkait poin pertama itu adalah terkait lokasi tindak terjadinya tindak pidana. Di laporan polisi itu kalau nggak salah terjadinya ada di WTC ya. Kemudian kami menemukan fakta yang sebagaimana tadi kami bacakan itu terjadi perbedaan. Untuk lebih detailnya nanti kami sampaikan. Kemudian yang kedua terkait perjanjian, ini kan masalahnya perjanjian ya. Terus kemudian pelaksanaan eventnya juga sebenarnya sudah terlaksana. Namun ada informasi dari Ibu Melani bahwasanya targetnya itu kan 38.000 kalau nggak salah tiket terjual. Namun yang namanya bisnis ya, terjualnya tuh kalau nggak salah faktanya realistisnya itu 14.000 sekian ya Pak ya? Ya, jumlah sekian. Nah, terus kemudian terkait kalau masalah terjadi masalah misalkan gitu kan, itu harusnya diselesaikannya di Bani, ya seperti itu. Kemudian yang poin ketiga adalah terkait materi, yang tadi kami sudah jelaskan karena cukup banyak redaksinya, begitu kan. Intinya 3 poin itu, rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi juga Terkait penangguhan itu kan sebenarnya kami sudah ajukan mulai dari Polda Metro Jaya. Ya, waktu di Polda juga kami sudah ajukan. Kenapa kami ajukan? Karena memang dari klien kami ini punya itikat baik begitu kan. Bahkan waktu itu sudah pernah pelapor tuh kalau nggak salah hadir juga di Polda. Kemudian Melani ini biasa punya itikat baik, dikasih aset-asetnya yang memang secara appraisal itu sesuai dengan yang dilaporkan. Yang dilaporkan kan 10 miliar ya. Nah, Melani ini punya aset-aset yang memang mau diserahkan ke pelapor, namun pertimbangan dari pelapor ini mungkin maunya cash gitu. Sementara dia kan sekarang nggak punya keuangan yang cukup baik lah gitu. Dia punyanya aset gitu. Cuma kayaknya dari pelapor nggak berkenan gitu. Terkait penangguhan juga kami nggak tahu juga karena itu kewenangan penyidik. Terus kemudian di persidangan juga waktu persidangan pertama kami sudah mengajukan gitu. Kalau bisa dialihkan statusnya sebagai tahanan kota, kemudian lapor dan sebagainya begitu. Karena kan dia harus tanggung jawab nih, gitu kan. Karena kalau dia ditahan terus kan siapa yang mau tanggung jawab gitu kan? Gitu. Kalau Intinya sih gitu. Kalau boleh tahu konser yang saat ini yang bakal ditanggung jawab oleh Melani sendiri, apa Makro sendiri tuh akan tahun ini tuh apa aja yang bakal berlangsung eventnya? Kalau untuk event kedepannya kami kurang tahu ya, karena kami terkait pokok perkara ini eventnya event twice ya kalau nggak salah, begitu sih. Tapi rencana Kak Melani setelah misal penangguhan penahanan yang dikabulkan mau melakukan apa? Dari Melani sendiri menyampaikan ke kami tim penasihat hukum bahwasanya dia punya itikat baik begitu. Dia punya aset, mungkin aset-asetnya dijual begitu kan untuk mengganti rugi dan lain sebagainya. Karena perlu kita ketahui juga teman-teman, event ini kan bukan hanya event yang pertama kali ya. Sebelum-sebelumnya ada event, nggak ada masalah gitu. Nah baru di event ini aja nih dia ada masalah begitu kan, begitu. Tapi sejauh ini kami pastikan klien kami ini punya itikat baik gitu untuk bertanggung jawab ya. Untuk aset-aset itu sampai sekarang berarti belum dijual. Atau belum diberikan? Memang asetnya dia. Oh, gitu. maksudnya udah diberikan langsung ke pihak belum diproses ditawarkan ya? ke pelapor. Ditawarkan. Bagaimana kan kita punya aset gitu kan. Bagaimana kalau mau dipertanggungjawabkan dengan aset-aset itu gitu. Tentu kan dengan nilainya ya sesuai dengan yang dilaporkan kan 10 miliar. Gitu. Bang, Twice itu kan bulan Desember 2023 ya. 23 Desember. Kan cukup lama ya sampai Iya. sekarang dilaporkan. Apa upaya untuk memberikan aset itu nggak pernah dilakukan dari Desember itu sampai sekarang, sampai 2 tahun menurut ini gitu? keterangan klien kita itu sebenarnya sudah ada upaya ya. Memang kalau di berita yang sudah disampaikan kan katanya nggak ada itikat baik, disomasi nggak direspon dan lain sebagainya. Ya kebetulan kami ini PH yang keempat gitu kan dari Ibu Melani begitu. Dan faktanya memang yang bersangkutan ini waktu diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, dia tuh punya itikat baik gitu. Intinya kan ya ada laporan terus dia punya itikat baik, kenapa nggak ditanggapi gitu kan? Itu sih. Upayanya apa aja tuh Bang itikat baiknya kalau yang diceritakan Kemarin Bu kan Melani? mau mempertanggungjawabkan nilai nominal kerugian dengan asetnya dia gitu yang dia punya gitu. Berarti selama 2 tahun ini belum selesai tapi keburu dilaporin gitu ya? Ya karena laporan ini kan ya saya nggak tahu juga kebutuhan pribadinya dia apa. Yang penting poinnya adalah dia punya rasa tanggung jawab dan itikat baik gitu.
Tadi sepertinya Kamelani ada ngasih surat gitu, suratnya isinya apa Bang? Nggak ada, itu surat surat eksepsi dari kita tunjukkan ke dia, bahwasanya kita mau bacakan di hari ini gitu. Mungkin boleh detail nggak aset yang sempat ditawarkan Kak Apa Melani aja? apa Kalau aja untuk mungkin? itu nanti di pokok perkara aja, karena kan sudah ada di BAP juga gitu. iya. Takutnya kami mendahului. Sebenarnya kami ingin menjelaskan bahwasanya agenda hari ini adalah penyampaian eksepsi dari klien kita gitu. Mas, kalau total yang ditanggung oleh Melani dalam beberapa konser yang sudah menjadi tanggung jawabnya sekarang dari konsumen ini berapa sih totalnya? Kalau untuk total itu kami nggak tahu ya, karena kan penasihat hukumnya kan bukan hanya kami nih. Kebetulan terkait yang disidangkan di hari ini adalah terkait event Twice gitu, yang mana kerugiannya yang disampaikan korban itu 10 miliar gitu kan, modalnya kan gitu. Gitu sih. Cukup ya? Ah. Ya, terima kasih Makasih banyak ya, ya. Bang Adi, bagus. Tadi